Oke, kita mulai ya. Setiap inovasi yang hebat, setiap startup yang sukses, semuanya itu berawal dari satu hal yang sama, yaitu menemukan masalah yang benar-benar layak untuk diperjuangkan. Jadi ini bukan sekedar soal ide cemerlang, tapi soal menemukan sebuah masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Kenyataannya, ya gitu, masalah-masalah yang paling berharga itu biasanya tersembunyi. Mereka nggak akan datang baik-baik sambil bilang, "Hei, aku masalah penting, selesaikan aku ya." Enggak, mereka justru seringkali tenggelam di antara lautan kebisingan dan masukan yang kita terima setiap hari. Dan inilah yang saya maksud dengan kebisingan atau noise. Ini adalah dunia kita sehari-hari. Sebagai inovator, isinya ya keluhan di media sosial, komentar pengguna yang kadang cuma setengah bercanda, dashboard data yang angkanya banyak tapi nggak jelas maksudnya apa, rapat yang muter-muter aja, dan tentu saja daftar permintaan fitur yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, tantangannya, gimana caranya kita membedakan mana yang cuma berisik dan mana yang beneran penting? Nah, ini dia taruhan besarnya. Jadi ini bukan sekedar latihan akademis loh. Memilih masalah yang salah itu bisa fatal akibatnya. Sejarah teknologi itu penuh dengan contoh produk super canggih yang akhirnya nggak dipakai siapa-siapa. Kenapa? Karena mereka adalah solusi yang brilian untuk masalah yang sebenarnya nggak ada. Oke, jadi pertanyaan kuncinya kan sekarang ini. Gimana caranya kita bisa belajar mendengar dengan lebih jeli? Gimana kita bisa membedakan antara suara yang cuma paling keras dengan suara yang punya makna? Nah, tenang, ada kok kerangka berpikir yang bisa bantu kita. Inilah kerangka sinyal versus kebisingan. Anggap aja ini kayak salingan ya, sebuah alat bantu buat kita memilah-milah semua masukan yang masuk supaya kita bisa fokus ke apa yang benar-benar penting dan bisa membangun fondasi yang kokoh. Pertama, di lapisan paling luar, kita punya keluhan. Misalnya, saya nggak suka tombol ini, atau, ih, warnanya jelek banget. Ini adalah ekspresi emosi yang valid, tentu saja, tapi sangat subjektif. Kalau kita sibuk mengejar setiap keluhan, kerjaan kita cuma akan nambah sulam terus-terusan tanpa pernah menyentuh akar masalahnya. Oke, sekarang kita gali satu tingkat lebih dalam, ada yang namanya gejala. Contohnya, tingkat penggunaan aplikasi kita rendah. Ini adalah sebuah fakta, sebuah data, sebuah observasi. Tapi, ini belum menjawab kenapa orang jarang pakai. Gejala itu penting sebagai petunjuk, tapi bisa sangat menyesatkan kalau kita berhenti di situ. Dan inilah yang kita cari, masalah inti. Ini bukan kejadian satu kali, tapi sebuah pola yang terus berulang dan punya dampak nyata di dunia. Masalah inti ini adalah mengapa dibalik semua gejala dan keluhan tadi. Inilah sinyalnya. Inilah harta karunnya. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh konkret aplikasi kampus ini. Keluhannya, aplikasi ini ribet, saya nggak pernah pakai. Gejalanya yang bisa kita ukur, tingkat keterlibatan mahasiswa sangat rendah. Tapi masalah intinya apa? Ternyata, mahasiswa nggak melihat nilai dari aplikasi itu karena fitur-fiturnya nggak nyambung sama kebutuhan mereka sehari-hari. Kelihatan kan bedanya? Masalah inti itu jauh lebih dalam dan strategis. Jadi, poin krusialnya ini, kalau kita cuma merespon keluhan, hasil akhirnya ya cuma tambal sulam. Kalau kita cuma fokus atasi gejala, kita mungkin akan bikin fitur baru yang, ya, sama-sama nggak akan dipakai juga. Hanya dengan fokus menyelesaikan masalah inti, kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar bernilai. Oke, jadi sekarang kita udah bisa bedain antara keluhan, gejala, dan masalah inti. Tapi, gimana kita tahu kalau sebuah masalah inti itu layak diperjuangkan? Layak buat kita curahkan waktu, energi, bahkan uang kita? Nah, mari kita lihat kriterianya. Masalah yang bagus itu punya 4 ciri utama. Pertama, masalah itu dialami oleh manusia sungguhan, bukan cuma konsep abstrak. Kedua, masalah itu terjadi berulang kali, jadi bukan insiden langka. Ketiga, ada konsekuensi yang jelas kalau masalah ini kita biarkan. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, masalah itu bisa diceritakan. Sebuah cerita yang kuat itu bisa menggerakkan tim Anda dan meyakinkan semua orang. Inilah alasannya kenapa semua ini begitu penting. Mendefinisikan masalah dengan tajam itu bukan sekedar langkah awal yang membosankan. Ini adalah fondasi dari segalanya. Fondasi dari cerita bisnis Anda, fondasi dari solusi yang relevan, dan fondasi dari model nilai yang berkelanjutan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana pemahaman yang matang tentang sebuah masalah ini bisa berfungsi sebagai pemandu, sebagai kompas untuk semua tindakan kita selanjutnya. Saya suka banget kutipan ini. Coba bayangkan, Anda punya mobil balap tercanggih di dunia, tapi Anda nggak punya kompas atau peta. Anda mungkin bisa melaju sangat cepat, tapi ke arah yang salah. Nah, masalah yang terdefinisi dengan baik itulah kompas yang memberikan kita arah yang benar.
Nah, ini perspektif lain yang gak kalah penting. Dari dunia kerja, kemampuan untuk menjelaskan sebuah masalah dengan jernih, untuk menjelaskan mengapa masalah itu penting, ternyata adalah keahlian yang sangat dicari. Ini bukan lagi soal punya ide, tapi soal punya pemahaman yang mendalam. Terus gimana cara praktisnya? Nah, ini ada 5 langkah yang bisa kita coba. Langkah pertama, kumpulkan semua kebisingan tadi, semua keluhan, data, komentar. Lalu yang kedua, diskusikan bareng tim untuk mengklasifikasikannya. Setelah itu, pilih satu masalah inti yang mau jadi fokus. Langkah keempat, uji pilihan itu dengan pertanyaan kritis. Siapa yang terdampak? Apa resikonya? Kenapa ini penting sekarang? Dan terakhir, yang paling penting, tuliskan dengan jelas. Proses ini memaksa kita untuk berpikir jauh lebih dalam dan strategis. Dan inilah transformasinya. Dengan melewati proses ini, kita nggak lagi jadi orang ide yang reaktif. Kita berubah menjadi pemikir strategis yang memulai segala sesuatu dari pemahaman yang dalam, yang mampu membangun cerita bisnis yang kuat dari fondasi yang benar. Ini adalah lompatan besar loh dalam kedewasaan profesional kita. Oke, jadi setelah semua pembahasan ini, semuanya mengerucut pada satu pertanyaan yang paling esensial. Sebuah pertanyaan yang seharusnya jadi filter pertama untuk setiap proyek atau inisiatif baru yang ingin kita mulai. Coba renungkan pertanyaan ini baik-baik. Di tengah semua kebisingan di sekitar kita, bagaimana kita bisa benar-benar yakin bahwa apa yang sedang kita kejar adalah sinyal yang berharga dan bukan cuma gangguan yang suaranya paling nyaring? Percayalah, menemukan jawaban untuk pertanyaan ini adalah awal dari semua inovasi yang benar-benar bermakna.